Gak bisa. Karena dia sudah terima Yesus, Yesus sudah bayar kutu itu. Jadi kalau masih ada kutu ini, artinya dia tidak percaya Yesus itu sanggup bayar kutu. Berarti dia mencurigai kehebatan Yesus. Ini bahaya ini. Dan itu banyak di gereja. Sehingga waktu terjadi sesuatu, jangan-jangan saya kena kutu. Waktu kita bilang kita kena kutu, tanpa kita sadari kita mengatakan Yesus tidak sanggup bayar kutu itu. Karena dia tidak sanggup, terpaksa kita bayar. Ini bahaya. Ini hal-hal sederhana yang kita dengar dari turun-temurun, tapi tidak di Alkitab. Didengarnya enak. Maka dulu kita pernah bilang, Tuhan berapapun harganya ku bayar. Berarti artinya Yesus tak sanggup bayar dong. Tapi waktu kesombongan kita muncul, enak dengarnya ini. Tapi gak Alkitabiah. Makanya kita perlu tahu, apalagi perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita gak tahu, susah kita yang mana. Contoh, dibilang kalau tangannya berdosa, diapain katanya? Dipotong. Terus siapa tangan kita gak pernah berdosa? Kalau matanya berdosa katanya apa? Dicongkel. Kan ngeri itu. Berarti kalau orang ke gereja harus potong kaki, potong semua. Jadi makanya kita harus tahu dia. Oh ini dari sini toh. Oh ini begini toh. Contoh Matius 7:21 itu. Ini contoh-contoh lah. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk ke dalam surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Maka dibilang, wah ini para karismatik ke neraka semua ini. Padahal di buku Yohanes dibilang, kita lihat ayatnya ya kita baca kitab ya, kita baca ini. Ini contoh-contoh yang berbahaya. Jadi kalau kita baca kitab, dibilang situ Matius 7:21 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Berarti yang masuk di sorga itu yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Baca dalam buku Yohanes. Diterangkan apa kehendak Bapa. Jadi gak boleh suka-suka kita. Kehendak Bapa ini enggak jelas ditulis itu. Ini suka kita tafsir, apa kehendak Bapa? Doa semalaman, bukan itu syaratnya. Yohanes 28, ini katanya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Sama nggak pertanyaannya? Sama. Baru jawabnya, ya kepada mereka, inilah pekerjaan yang dari Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amen. Jadi kehendak Allah itu apa? Percaya. Tapi di otak kita kan kehendak Allah itu banyak kali 5 langkah, 7 langkah. Ayatnya jelas, kehendak Allah itu hendaklah kamu percaya. Yang membuat orang ke neraka bukan karena dia berbuat dosa. Yang membuat orang ke neraka karena dia nggak percaya. Amin. Iya, yang membuat orang ke neraka itu bukan perbuatannya, kepercayaannya. Kalau soal perbuatan baik, banyak lebih baik dari kita. Banyak. Jadi yang membuat kita berbeda adalah kepercayaan kita kepada Yesus. Karena perbuatan baik kita tak masuk syarat. Maka kita perhatikan Petrus. Inilah dulu gaya-gaya kita. Jadi capek kita. Apa kata Petrus? Walaupun si Yakobus berkhianat, si Yohanes berkhianat, itu kan katanya kan? Dia itu kan? Tapi aku tidak akan. Ini di gereja enak kali dengarnya itu. Enak itu. Walaupun mereka semua mundur, semua mereka mundur, aku tidak akan, Tuhan. Kira-kira Tuhan terkesima gak? Kau gombalin aku Petrus. Tuhan pun kita gombalin. Itu apakah Petrus dengan sungguh-sungguh? Dengan sungguh-sungguh. Motifnya baik, iya. Tidak, tapi dengan pengertian yang salah. Dia nggak sanggup melakukan itu. Siapa yang sanggup membela Tuhan?
Nah, maka tidak ada front pembela Tuhan. Jadi jangan kami bela Tuhan, bela. Ini hal-hal yang apa? Kalau terpaksa kita bela Tuhan, kawan itu lagi terdakwa. Tapi di gereja itu diedarin. Kalau Tuhan tak sanggup membela dirinya, dia tidak Tuhan. Maka jangan lagi nanti buat gerakan front pembela Tuhan. Tapi itu terjadi di gereja. Kenapa? Karena pendeta sebelumnya pun mengajarkan hal yang sama. Kita juga korban yang sama. Kita tanya dia, begitu katanya gitu. Turun-temurun ini. Ya, saya dulu ikut gerakan itu. Gerakan membela Tuhan. Tuhan, kau kasih tahu harganya berapa? Kubayar tuh. Manis didengar, tapi berubah jadi kesombongan. Akhirnya kita mulai lihat, itu kan udah mundur dia kan, aku tetap maju. Terakhir dia lelah, terpaksa ganti lagu jangan lelah. Sudah lelah dia. Sudah lelah. Jangan lelah, udah lelah. Kenapa kita lelah? Perhatikan, Tuhan kalau dari kekuatan kita nggak sanggup. Nggak bisa. Harus selalu kita katakan, Tuhanlah kekuatanku. Amin. Tuhanlah sukacitaku. Harus dari Dia, bukan dari kita. Nah, makanya dipaksa lah kita, mari kita bersukacita. Saudara ada sukacita di sini, dipaksa-paksa lah kita. Capek. Maka kita buat banyak agak itu karena kita itu tadi pengertian. Akhirnya apa yang terjadi pada Petrus? Tuhan katakan, Petrus, sudahlah, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali sudah kau hianati saya. Enggak, aku sumpah, Tuhan sumpah. Datang cewek bilang, kau kenal ini? Sumpah, aku tak kenal siapa dia. Bayangkan, aku tak kenal, sumpah, aku tak tahu siapa dia. Dan saat itu mata Yesus melihat mata Petrus. Ditulis di Alkitab. Kira-kira apa mata Yesus? Dasar pria. Kalau kita mungkin tidak begitu. Kau ya kurang ajar kau ya. Mata kita mungkin sudah keluar. Ku cabik juga kau. Awas kau, tunggu di luar ya. Tapi waktu Yesus melihat Petrus, dilihat dengan kasih sayang. Dia bilang, Petrus, I still love you. Ini yang dibutuhkan dunia ini. Pesan ini. Berapa kali kita gagal? Berapa kali kita ingkari janji kita? Mata Tuhan selalu mengatakan, I love you. Amin. Jadi kalau kita lihat mata Tuhan mengatakan, I love you Petrus. Terus apakah Petrus berhenti sampai di situ? Enggak. Kawan ini kurang ajar. Bajaknya semua murid-murid, ajaknya murid-murid. Semua kembali memancing. Kembali ke jalan yang lama. Mereka bilang, udahlah selesailah itu. Tapi Yesus, apakah bisa dikalahkan? Semua pengkhianatan itu tak bisa mengalahkan kasih sayang. Amin. Tuhan datangin Petrus. Luar biasa Yesus ini. Kasihnya makanan dulu. Ya kalau kita kasih makan juga kasih banyak racun. Yesus enggak. Kita makan dulu. Dia bakar, Yesus masak buat mereka. Bayangkan seorang pengkhianat. Alkitab mengatakan, kalau engkau menyangkal aku di bumi, kusangkal kau di surga. Petrus ini tak masuk lagi. Standar itu udah lewat kawan ini. Tapi Tuhan katakan, makan dulu kita. Tanpa racun, tanpa apa-apa. Dipeluknya Petrus ini. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata yang merubah hidup kita bukan kerasnya Tuhan, baiknya Dia. Dipeluknya Petrus. Petrus, benar yang kau bilang itu, kau cinta sama aku. Benar itu. Petrus bilang, kalau itu benar Tuhan, enggak di sini aku. Kalau benarnya kau buat kau nomor 1, tak di sini aku Tuhan. Kau tahu. Ya kau taunya, nomor 3-nya itu. Tuhan peluk lagi. Benarnya, terakhir sampai ketiga Tuhan katakan enggak apa-apa lah. Nomor 3 pun kau kasih, aku tetap mencintai. Ayat di bawah ini dikatakan, waktu engkau muda,
masih suka aku kemana-mana. Akan tiba saatnya kau serahkan segalanya bagiku. Mungkin hari ini juga belum nomor 1 kita kasih ke Tuhan, tapi Tuhan katakan never mind. Haleluya. Maka kita mengatakan walaupun kita tak setia, Dia tetap setia. Sering kita anggap Tuhan itu tukang ngambek. Salah dikit tersinggung. Ini juga banyak dulu. Oh, nanti Tuhan marah. Tuhan itu tidak marah, marahnya sudah selesai. Iya, kita anggap Tuhan tukang ngambek, tukang marah, tukang pukul. Maka muncul dulu buku Pemburu Tuhan. Kita anggap lagi Tuhan perlu diburu-buru. Dia bukan hewan yang harus diburu. Dan kita baca buku itu. Penulis Pemburu Tuhan nggak tahu di mana sekarang. Kalian tahu semua, nggak jelas lagi di mana. Penulis buku Tidak Sanggup Berjaga 1 Jam juga tak jelas di mana. Semua ini kayak Petrus semua ini. Semua hilang. Tahu saudara siapa yang bertahan? Yohanes. Karena di buku Yohanes dibilang dia, aku murid. Yohanes ini yang bertahan. Yohanes bilang apa? Aku murid yang dikasihi Tuhan. Tapi hanya ditulis di buku Yohanes. Di Matius nggak ada, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada. Nggak ada di buku Yohanes. Dia yang nulis. Jadi jangan kita katakan, Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Itu menurut versi dia. Nggak ada di Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Jadi kalau kita punya anak, bisa kita bilang, anak pertama bilang, aku sangat dikasihi bapakku. Salah nggak dia? Enggak. Anak kedua bilang, salah nggak? Enggak. Jadi hari ini bisa kita katakan, aku murid yang sangat dikasihi. Amin. Amin. Iya. Jadi bukan, lihat perbedaannya. Petrus dengan kekuatannya, kasihnya kepada Tuhan yang dia banggakan. Tapi Yohanes kasih Tuhan kepada dia. Kekristenan hanya 2 jenis ini. Khotbah hanya 2 jenis ini. Nanti sudah perhatikan khotbah orang. Hanya 2 jenis ini. Kita udah tahu yang mana dia. Udah tahu. Berapa lama bertahan? Ya, lihat nanti yang khotbah gaya Petrus. Perhatikan berapa lama bertahan. Tak ada. Lelah dia. Ya, saya kan udah 35 tahun di dunia persilatan ini. Sudah banyak yang hilang. Banyak. Awal-awalnya, apa kata Petrus? Yesus, aku murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes, setelah semua lari, siapa yang disalib itu di bawah? Yohanes. Jadi kalau kita yakin kita dikasihi Tuhan, di saat badai yang besar, gelombang yang besar, kita bisa bertahan dan tidak bisa sombong kita. Karena bukan karena kita, tapi karena kasih sayang Tuhan. Amin. Dan itu juga yang terjadi dalam buku Roma. Roma ini kita baca buku Roma pasal 8. Ini maksud saya ayat-ayat yang selama ini sering kita dengar, tapi banyak yang nggak alkitabiah. Roma pasal 8 ayat 37. Ya. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kita berdoa banyak, berpuasa banyak, doa semalaman, enggak ada ditulis. Kita lebih daripada pemenang, kenapa? Karena dia mengasihi kita. Amin. Jadi berapa lama kita lebih daripada pemenang? Sepanjang dia mengasihi kita. Berapa lama kita dikasihi dia? Selama-lamanya. Jadi berapa lama kita? Selama-lamanya kita lebih daripada pemenang. Karena selamanya dia mengasihi kita. Ilustrasinya begini. Tiba-tiba Pak Biden ya? Biden. Pak Biden, presiden. Telepon saya, Pastor Joe, I want to come to my palace. Tampang saya tak berubah, wajah saya tak berubah, semua tak berubah. Tapi karena dia mengasihi saya, berubah gak hidup saya? Berubah total. FBI apa? FBI udah kumpul semua kumpul semua. Kenapa?
Karena Pak Presiden mengatakan, I love this man. Saya nggak perlu mandi pun bersama, tak masalah. Setuju kan? Nggak masalah. Saya nggak usah ganti baju. Oh jangan saya katakan, itu gara-gara saya ganteng. Ini yang rusaknya. Ini yang rusak. Itulah orang Kristen ini. Itu gara-gara dosa ya. Itu, aduh. Apa maksudnya? Akhirnya dia lupa menceritakan hebatnya presiden itu. Kita mulai bicara kehebatan kita itu gara-gara 5 langkah, 7 langkah, 10 langkah. Aduh enggak lah. God love us so much. Kasihnya jauh lebih hebat daripada segala-galanya. Amin. Jadi yang buat kita tidak menang bukan kita, karena Allah mengasihi kita. Sehingga hari ini karena Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Tadi saya berpikir begini, gereja Ontario itu tidak hanya orang Indonesia kita layani. Nanti kita cari orang Filipina di situ, mulai kita cari negara-negara lain. Saya tadi Ibu Colin, ada kenal nggak orang Asia? Nggak ada, orang kulit hitam, boleh, itu pun kita sikat. Kulit hitam, kulit mana dia, kita habisin semua. Kenapa kita nggak takut lagi? Karena Tuhan mengasihi kita. Jangan lihat tampangku, bilang karena Tuhan mengasihi aku. Jadi kalau aku dipanggil sama presiden itu, semua penjaganya itu saya nggak takut. Saya nggak takut. Semua anggota nggak takut saya datang aja. Kenapa? He call me. Yang memanggil kita itu bukan dia, pencipta nyawanya mencintaimu. Haleluya. Dan setelah itu saya datang kepada dia, dia tanya, what can I do for you? Kira-kira apa saya katakan? Pak, kalau boleh kan mobil rusak-rusak. Ya tersinggung lah dia, tersinggung dia. Kalau boleh bisa, tersinggung dia. Maka Tuhan katakan, minta yang besar aku. Karena waktu yang besar itu kuberikan, nama aku dipermuliakan. Tiba-tibalah Bapak itu berikan saya helikopter. Mana nama aku dipermuliakan? Orang katakan, ih baik kali ya presiden. Kaya kali dia ya. Jadi waktu kita diberkati berkelimpahan, nama dia dipermuliakan. Amin. Orang katakan, tak mungkin dia. Tadi kesaksian Ibu juga yang di belakang, dia bersaksi bagaimana, ya susah dia ke sini. Bagaimana banyak tantangan dan sebagainya. Semua kita punya kesaksian. Dan mungkin orang katakan nggak mungkin. Saya juga katakan semua karena Tuhan. Jadi kita lebih daripada menang, nggak ada hubungan sama kita. Nggak ada hubungan. Nggak ada Yesus. Hubungannya apa? Nggak ada. Jadi kenapa kita selalu katakan gara-gara ini kemenanganku berkurang? Kita ditakdirkan lebih daripada pemenang selama-lamanya. Amin. Sepanjang Tuhan mencintai kita. Dan dia katakan apa? Apa yang bisa memisahkan kasih? Baik kematian, baik malaikat, baik apa saja, tak satu bisa memisahkan kasihku kepadamu. Baru kita katakan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Aduh Tuhan. Ini doa perjanjian lama. Jadi jangan Tuhan. Ada lagu itu kan apa? Yang mengatakan kalau bukan Tuhan menyertai kami. Bila engkau tak besertaku. Itu enak didengar. Tapi tak kita dia. Memang enak bila kan kita rasanya melankolis banget. Baru Tuhan di situ. Aku kan tak pernah meninggalkan aku. Ganti lagu, kenapa? Aku udah berjanji menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kok masih berpuisi lagi? Tapi kita suka itu. Nggak salah, paham nggak maksudnya? Tapi akhirnya apa? Yang penting dekat Tuhan sudahlah. Nggak begitu lagi. Kita itu punya proyek bersama. Bagaimana kita bisa proyek bersama kalau kita nggak masih bermusuhan? Maka Tuhan bilang, kita kupanggil kau sahabat. Kita punya proyek bersama. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Baru kita katakan, kau tinggalkan ya aku Tuhan. Gimana kita musuh setan? Tunggu Tuhan, jangan tinggalkan aku ya. Itu kata, tunggu, matilah dia. Nggak bisa. Tapi kita enak dengarnya. Enak bagi daging kita, tapi Tuhan nggak suka.
Nanti kalau saudara punya anak-anak, saudara katakan, Ma, setelah saya cuci piring, boleh saya makan, Ma? Kalau ada anak kayak gitu menyakitkan, sakit itu. Baru dia ngomong, setiap kali aku cuci piring, Mama aku kasih aku makan. Sakit hati mamanya. Kita ini tak pernah memikirkan hati bapak itu. Baru dia cerita kemana-mana kan, dia ingin banggakan bagaimana dia rajinnya nyuci piring. Betul dia rajin nyuci piring, tapi hati mamanya gimana? Kejam kau anakku ya. Ternyata cintaku hanya sebatas cuci piring. Itu yang sering kita lakukan. Setelah saya berdoa 2 jam terjadi mujizat. Bahaya ini. Tuhan bilang, jadi maksudmu kalau kau tak berdoa, kau tak cinta sama kau. Rendah kali kau buat cintaku demi kesombongan. Paham gak maksudnya? Iya. Sebelum kita bertobat pun dia sudah mati bagi kita. Sebelum dunia ini ada, dia sudah memilih kita. Jangan lagi ragukan tentang kasih sayang Allah yang besar itu. Amin. Sehingga kita tak bisa sombong, karena semua karena kebaikan Tuhan. Saudara nanti jadi milioner, punya rumah, punya mobil, punya segala